Nah, jadi ada yang bertanya kepada saya, Bang, bagaimana jika KWH meter saya ini yang keluarannya itu hanya dua kabel, yaitu kabel fasa dan kabel netral, seperti yang ada di gambar ini. Sedangkan saya pengen menambahkan grounding, tetapi di rumah saya itu atau di perumahannya itu sudah tidak mungkin dipasangkan grounding atau tidak bisa dipasang grounding karena untuk tanahnya sudah ditutupi cor-coran atau sudah ditutupi paving block. Nah, bagaimana solusinya, Bang? Rumah saya supaya aman. Nah, teman-teman, jadi ini dikhususkan bagi yang teman-teman susah sekali memasang grounding. Jadi jika teman-teman di KWH meternya hanya dua kabel dan teman-teman ingin memasang grounding tetapi tidak bisa dipasang karena kondisi tertentu ya, maka saya sarankan solusinya yaitu menambahkan ILCB, teman-teman. Nah, jadi contohnya di sini di instalasi rumahnya hanya masuk dua kabel saja. Di sini teman-teman bisa tambahkan ILCB. Kenapa harus menambahkan ILCB? Karena ILCB ini fungsinya tidak perlu menggunakan grounding. Tanpa grounding pun ILCB ini akan langsung trip, teman-teman, jika di instalasi rumahnya mengalami masalah. Masalahnya apa sih? Oke, di sini saya akan contohkan, teman-teman, bagaimana cara kerja ILCB jika tidak ada groundingnya. Nah, di sini saya akan contohkan ke satu buah setrika. Nah, kayak gini ya, setrikanya sudah nyolok ke stop kontak. Di sini saya akan on-kan untuk MCB-nya. Contohnya sudah on ya MCB-nya kayak gini, lihat. Nah, di sini akan ada aliran arus dari fasa masuk ke netral kayak gitu. Terus aja normalnya itu kayak gitu, dari fasa masuk ke netral. Ini akan ada arusnya jika beban sudah terpasang di instalasi rumah kita atau sudah tercolok. Nah, karena posisinya di sini sudah berbeban, lihat di sini sudah berbeban kan, setrikanya sudah menyala, maka di sini saya contohkan 1 ampere yang mengalir arusnya. Jadi dari fasa arus mengalir 1 ampere, keluarannya juga 1 ampere. Nah, di sini saya contohkan bagaimana jika terjadi ada arus bocor. Nah, kayak gini. Di sini contohnya ada arus bocor di setrika ya. Contohnya dari fasa nempel ke bodinya setrika, maka mengakibatkan arus bocor. Jika terjadi arus bocor kayak gini, maka nanti untuk aliran arus dari fasa ke netral ini akan berubah, teman-teman. Contohnya, ketika normalnya 1 ampere 1 ampere yang masuk fasa ke netral, maka jika ada arus bocor yang terjadi yaitu, nah, di sini akan ada perubahan arus, yaitu contohnya dari fasa 1 ampere, sedangkan yang keluaran netralnya hanya 0,97 ampere. Nah, di sini yang arus bocornya ini hanya sekitar 0,03 ampere saja, sehingga di sini untuk output ke netralnya 0,97 ampere. Karena di sini ada perbedaan arus antara fasa dan netral, maka di sini untuk ILCB-nya akan trip, teman-teman, kayak gitu. Karena di sini untuk cara kerja ILCB itu yaitu membandingkan arus masuk dari fasa dan arus keluar dari netral. Sehingga jika ada perubahan sedikit saja hanya sampai 0,03 ampere atau 30 mA, maka si ILCB ini akan langsung trip, teman-teman. Nah, jadi jika tidak ada grounding pun ini akan aman, teman-teman, untuk instalasi rumah kita. Nah, ini dicontoh kasuskan hanya untuk arus bocor. Bagaimana jika kita dicontohkan di sini ada 2 buah stop kontak. Di sini sudah dialiri beban oleh si setrika ini. Ini adalah normalnya ya. Normalnya itu 1 ampere masuk dan keluarannya juga 1 ampere. Ini masih normal-normal saja. Nah, yang dikhawatirkan itu bagaimana jika ada orang yang tidak sengaja menyentuh si stop kontak ini atau si lubang fasa ini, atau anak kecil lah lagi nyolok-nyolokin sesuatu gitu di stop kontak ini, maka bukan beban saja yang harus bocor ya. Jadi jika kita tidak sengaja memegang fasa yang ada di sini, maka nanti akan ada perubahan juga untuk arus masuk dan arus keluarnya. Contohnya di sini, ketika ada orang tidak sengaja atau bayi tidak sengaja menyentuh yang fasa, yaitu yang terjadi di sini akan ada perubahan arus. Lihat, yang fasanya 1 ampere sehingga yang keluarannya 0,97 ampere. Karena di sini orang sedang kesetrum. Bukan kesetrum ya, karena ketika kita pegang ini pasti ada kesetrumnya sedikit. Nah, yang kesetrumnya itu baru menyentuh 0,03 ampere atau 30 mA, maka nanti si LCB-nya akan langsung trip, teman-teman, kayak gitu. Jadi langsung mengamankan ya, tanpa grounding pun akan langsung mengamankan instalasi rumahnya. Akan langsung melepaskan arus yang masuk ke instalasi rumah. LCB-nya akan langsung trip. Maka dari itu si orang tadi ya, belum sempat kesetrum terus-menerus ya, akan keburu trip. Sepengalaman saya ini ketika di rumah saya memasang ILCB ya, saya pernah kesetrum juga, tetapi kesetrumnya itu tidak lama, hanya ya kegigit semut dikit aja. Tapi ILCB-nya langsung trip, teman-teman, mengamankan instalasi rumahnya. Itu pengalaman saya ketika kesetrum di rumah saya pribadi.
Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saya sarankan jika teman-teman susah sekali memasang grounding, susah sekali menanam grounding ya, atau di perumahannya itu sudah pada coran semua, saya sarankan di rumahnya memasang ILCB atau bisa juga memasang RCBO. Nah, memang harganya ILCB ini lumayan mahal ya, cukup mahal lah untuk sekelas rumahan gitu. Akan tetapi saya rasa lebih mahal harga nyawa ya daripada harga satu buah ILCB. Benar gak teman-teman? Oke, jika benar silahkan komentar saja di bawah teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman setuju dengan apa yang saya jelaskan. Lebih mahal nyawa daripada ILCB. Oke, jadi segitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.